Perdebatan sengit terjadi antara Aliansi Pemuda Peduli Hukum dengan kuasa hukum Ike Farida, terdakwa dalam kasus sumpah palsu di depan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kamu jangan masuk. Tidak usah tunjuk, Pak. Ya, kamu jangan. Tidak usah tunjuk. Kamu usah tunjuk. Ya, kamu ngapain? Kamu tunjuk. Bapak sebagai pengacara, saya sebagai negara Indonesia. Aksi unjuk rasa mahasiswa dari Aliansi Pemuda Peduli Hukum yang digelar di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 14 Oktober lalu berakhir ricuh. Saya putrinya, saya tanya sekarang ke Mas, mana buktinya kalau uangnya mau dikembalikan? Bapak juga sudah menyampaikan. Ini pencemaran nama baik ya, ini pencemaran nama baik mama saya. Karena mana buktinya? Kalau Buktikan misalnya aja, udah. memang uangnya itu mau dikembalikan. Iya, udah. Bapaknya silakan. Para peserta demo meminta hakim profesional dalam mengadili perkara sumpah palsu yang mendudukan Ike Farida sebagai terdakwa. Oh, kami sih meminta kepada majelis hakim untuk memenuhi tuntutan JPU. Karena dalam perkara ini diduga Ike Farida dalam keterangan palsunya itu melanggar pasal 242 ayat 1 KUHP. Sementara itu, dalam sidang lanjutan pemberian keterangan palsu terdakwa Ike Farida, jaksa meminta agar hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa. Menanggapi jaksa, kuasa hukum terdakwa Kamarudin Simanjuntak menilai tuntutan tersebut tidak berdasar karena di dalamnya tidak ditemukan unsur pidana yang dilakukan Ike Farida. Ada surat dari Kapolri. Surat Kapolri itu ke saya dan ke Polda. Isinya sama, lebih jelas yang ke Polda. Katanya tidak ada mens rea, tidak ada tindak pidana. Pasal 242. Kok bisa langsung terbukti padahal tidak melakukan apa-apa, hanya koordinasi antara Kapolda dan Kejari dan Kejati. Nah, itulah keheranan kami dalam perkara ini. Doktor Ilmu Hukum Ike Farida bahkan bisa terjerat kasus yang sama dari 2012 hingga 2024. Ini sudah 12 tahun lebih berjalan, masih berproses juga dan mengalami sejumlah pelanggaran HAM dalam proses penyidikannya. Tanggapan Anda juga seperti apa ya, Mas Usman? Saya kan tidak tahu dalamnya ya, saya tidak menyidik, tidak apa-apa. Tapi yang terangkat ke permukaan, kalau menurut saya ini bukan terjerat ya, tapi dijerat. Dijerat? Kalau kan nggak sengaja ya. Aneh nggak? Orang membeli apartemen, sudah lunas, apartemennya nggak dikasihkan. Ya. Kemudian digugat perdata, menang. Si Ibu Farida ini sudah menang tapi dipidanakan karena sumpah palsu dugaannya. Dia nggak pernah bersumpah kok disumpah palsu. Nah ini kan nyari-nyari. Ya kalau sudah dibayar lunas ya kasihkan. Ngapain lagi nunjukkan kekuatan bahwa saya kuat bisa menguasai peradilan. Ini nggak bagus untuk Indonesia. Janganlah, udahlah warga negara Indonesia siapapun yang kuat karena keuangan, yang kuat karena kekuasaan, patuhlah pada hukum. Dari kasus Ike ini, Pak Susno, dari pengalaman Anda berpuluh-puluh tahun ya di reserse, informasinya Ike ini ditangkap, didatangi oleh hampir 80 penyidik saat baru kembali dalam perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta untuk kasus dugaan sumpah palsu yang ancaman hukumannya bahkan tidak sampai 10 tahun penjara. Menurut Anda, logis penangkapan seperti kalau ini? Kalau kasus seperti ini, perempuan lagi, punya alamat tetap, punya kantor tetap, kelakuan baik, ngapain harus 80 orang nangkapnya? Dari jumlah aja sudah tidak. Ya dipanggil aja datang gitu, panggil tahan, dan ditahan pun ngapain harus ditahan? Ada syaratnya. Syaratnya pertama itu syarat dia dikhawatirkan mengulangi perbuatannya lagi, dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti. Disitulah akan nampak bahwa kita menghargai hukum tentang hak asasi manusia. Disitulah terlihat bahwa negara kita ini negara hukum. Disitulah terlihat bahwa dasar negara kita ini adalah Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga sama. Jangan kepada orang tertentu tidak ditahan. Kepada orang yang ada tujuan tertentu ditahan. Ya nggak bagus lah gitu. Langkah terdekat
yang paling bisa dilakukan terutama dalam fungsi pengawasan secara maraton kepada kepolisian, jaksa, dan juga hakim? Ya, harus dibuat suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memperbaikinya. Kemudian lembaga-lembaga pengawas diberi kewenangan full gitu, betul-betul punya kewenangan, betul-betul ditakuti. Jangan hanya sekedar ada lembaga pengawas. Hasilnya apa? Saya nggak katakan apa ya, silakan dinilai sendiri. Nah, kalau sudah sekian puluh tahun nggak ada hasilnya, apakah kita masih tetap pertahankan itu? Selain memberi wewenang lagi kepada lembaga monitoring, ada langkah yang bisa dicapai menurut Pak Susno dari pengalaman Anda sebagai apa? Ya, sampai dengan saat ini yang paling efektif ya, walaupun tidak punya kewenangan ya, tetapi punya hak, yaitu pengawasan sosial, pengawasan rakyat yang dilakukan Sanksi melalui media sosial dengan sanksi sosialnya, dihujat, kemudian dia apa namanya Jadi benar no viral no justice ya Pak? lah, itu nggak bisa dibantah. Para pakar hukum, para pengamat mengatakan ya udah, ada yang ekstrim lagi, bubarkan. Tapi dibubarkan mungkin ya susah ya, nggak mungkin. Tapi seleksi ulang gitu. Bisa diperbaiki. Ya, dipensiunkan semua, yang tidak terpakai diakhirkan gitu kan. Kita harapkan Indonesia mengembalikan marwahnya sebagai negara hukum, berantas sampai ke akar-akarnya adanya mafia peradilan di sistem penegakan hukum Indonesia. Terima kasih banyak Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim Polri. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih atas waktunya untuk iNews Pals, Pak Susno. Terima kasih, sukses selalu. Sekarang kondisinya di rutan tapi baik-baik saja? Tidak ada lebam-lebam lagi? Jadi kalau untuk sekarang itu kan dalam proses persidangan. Nah, ini juga yang benar-benar janggal. Jadi hari pertama sidang itu kita tidak pernah dapat surat panggilan sidang. Mama memang sempat muntah-muntah gitu, muntah-muntah dan mungkin kurang sehat lah pencernaannya. Sudah setengah pingsan. Terus hari itu katanya harus sidang. Kita bilang, mana surat panggilan sidangnya? Tidak ada surat panggilan sidang. Nah, apa yang terjadi? Mama tuh udah lemes gitu, sudah lemes sekali. Saya dengar pihak JPU-nya minta ke dokter di rutan untuk mengeluarkan surat keterangan sehat. Dan mama saya itu udah benar-benar setengah nggak sadar dan hanya dicek bagian tensi darahnya saja dan dinyatakan sehat. Mama saya digeret pakai kursi roda, Sudah menggunakan kursi roda bahkan ke persidangan. Dan ketika sidang di depan hakim, di depan majelis hakim, ditanya saudara sehat atau enggak, mama saya sudah bilang tidak, tapi tetap dibacakan dakwaannya oleh majelis hakim. tidak dihentikan diskors sidangnya? Tidak. Setelah itu kita juga minta ditangguhkan penahanannya karena memang ini sudah tidak masuk akal, buat apa mama saya ditahan, begitu kan ya. Tapi mereka tetap tidak mau mengizinkan hal tersebut. Dan yang paling parahnya lagi jadi minggu lalu itu kan agendanya itu saksi dari jaksa dan ahli dari jaksa. Mereka memperlihatkan berkas kepada majelis hakim, yang mana itu berkas kita tidak punya. Harusnya mereka memberikan berkas yang sama persis kepada kita, tapi mereka tidak berikan berkas tersebut. Kalau dari penasihat hukum, gimana kita mau membela klien kita atau terdakwa kalau misalnya kita tidak punya seluruh informasinya? Berkas dakwaan tidak diberikan kepada Tidak pihak diberikan terdakwa. full kepada terdakwa. Kita disuruh untuk misalnya membela kepentingannya orang ini, tapi kita tidak diberikan seluruh informasinya. Itu jahat sekali. Setelah ini upayanya seperti apa Mbak Alia? Ini sudah terindikasi mengalami ketidakadilan, tidak hanya dari aparat penegak hukum, tapi juga dari majelis hakim dan jaksa yang menangani perkara. Apa upaya untuk melawan balik dari pihak Anda? Ini adalah benar-benar 100% kriminalisasi terhadap seorang warga negara Indonesia yang hanya fighting untuk hak keperdataannya. Sudah ada sebenarnya surat rekomendasi juga. Dari surat Kapolri ini juga pasti sudah menyatakan tidak ada unsur tindak Ini pidana. berbeda dengan apa yang dilakukan penyidik saat ini? 100%. Terus sudah ada surat rekomendasi dari Komnas Perempuan, sudah ada Bahkan sampai 4 melapor kalau ke nggak Komnas salah. Perempuan ya? Ya, berkali-kali. Nih, ini juga kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah dibilang kalau misalnya tolonglah hentikan kasus ini, tolonglah hentikan penahanan.
itu sudah ada rekomendasi dugaan pelanggaran HAM dari Dirjen HAM. Ini juga sudah ada juga, tidak ditepati dari Komnas HAM juga kepada Majelis Hakim dan KPN, itu juga sudah ada juga. Bertahun-tahun banyak sekali upayanya. Banyak sekali, dan memang saya juga kadang-kadang merasa, oke, untuk apa ada Komnas HAM, untuk apa ada Komnas Perempuan kalau misalnya mereka tuh segitunya diacuhkan oleh aparat penegak hukum kita. Harus jadi apa negara kita? Apakah harus benar-benar no viral, no justice? Apakah harus selalu seperti itu? Apakah harus kita tuh merasa, mau gimana lagi, karena kan pengembang orang yang beruang. Kita bukan orang yang beruang, jadi kita pasrah aja. Apakah harus begitu? Ya. Jadi untuk upaya hukum, menurut saya ini semua sebenarnya sudah selesai harusnya. Tapi kalau misal dari pihak pengembang itu masih melakukan perbuatan melawan hukum, seperti mematikan air dan listrik atau tidak melakukan PPJB, AJB, dan memberikan SHM-SRS, menurut saya memang itu patut untuk ditindaklanjuti. Tapi untuk sekarang saya hanya berdoa mama saya diputus bebas karena mama saya tidak melakukan tindak pidana apapun, dan semoga majelis hakim dan semuanya juga bisa membuka mata dan bisa benar-benar tuh melihat yang nyata tuh beneran nyata, dan menimbang semua kebenaran. Menjadi ironis jika kasus kriminalisasi yang menimpa masyarakat justru dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi representasi payung keadilan di Indonesia. Stop kriminalisasi dari sekarang agar hukum berlaku adil dan tidak dapat didikte baik oleh kekuasaan maupun uang. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.